Shalom adik-adik. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Adik-adik, sebelum beribadah, yuk mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah. Tuhan Yesus, berkati pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Ayo angkat tangannya. Yuk kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Kita punya Allah yang luar biasa ya, Allah yang besar, Allah yang dahsyat adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa ya persembahannya dititip ke mama papa. Nah adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Dasar setiamu di sepanjang hidupku. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita sudah melewati bulan Agustus dan kita ketemu lagi di bulan September. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Pasti kalian sudah sukacita ya, udah ceria ya. Nah, sekarang kita mau mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih ingatkah cerita kalian tentang minggu lalu yang mujizat Tuhan lakukan? Iya, Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Cukup nggak ya? Cukup banget. Sisakan malah berapa? 12 bakul. Wah, luar biasa. Gimana cara Tuhan bisa mencukupinya? Karena Tuhan memberkati makanan itu sehingga cukup untuk semua orang. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita Alkitab, cerita tentang luar biasanya Tuhan kita. Kita akan mulai dengan cerita firman Tuhan saat ini. Setelah Tuhan Yesus berhenti selesai dengan memberikan makan kepada 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, mereka pulang dengan perut kenyang dan Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk menyeberang ke danau dengan menggunakan perahu. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus nggak mau ikut adik-adik? Karena Tuhan Yesus mau sendiri. Tuhan Yesus mau berdoa. Berdoa buat apa? Berdoa mengucap syukur, berterima kasih, dan mengatakan segala sesuatu yang menjadi unek-unek dalam hatinya. Ayo, unek-unek apa? Sebenarnya Tuhan Yesus nggak punya unek-unek, tetapi Tuhan Yesus akan menyampaikan sesuatu yang baik untuk semua murid-murid dan semua orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapa yang ada di surga. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus mulai akan melakukan perjalanan menyusul murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Tapi naik apa ya? Tadi perahunya udah dipakai murid-muridnya. Kira-kira naik apa? Wah, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita bayangin dulu. Kira-kira siapa yang bisa berjalan di atas air? Ada? Wah, mungkin ada, tetapi tidak seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar berjalan di atas air dengan santai. Nah, dia berjalan. Tetapi sebelum Tuhan Yesus sampai di perahu murid-muridnya di tengah danau mengalami sesuatu yang mengerikan. Apa adik-adik? Angin ribut yang sangat kencang. Gelombang yang sangat tinggi. Murid-muridnya semua takut. Bagaimana kalau kita tenggelam? Bagaimana kalau kapal ini hancur? Wah, mereka takut. Belum selesai ketakutan mereka, ada seorang yang di ujung sana berbentuk putih-putih. Wah, tambah menakutkan. Dan salah satu muridnya melihatnya. Hantu! Mereka takut. Akhirnya mereka melihat sebagai teriak-teriak hantu. Tetapi semakin mendekat dan mendekat. Dari sana terdengar suara, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, murid-muridnya itu mengenal suara Tuhan Yesus. Jadi si Petrus, nih Bapak Petrus pertama kali yang bilang, kalau memang Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan ke arahmu. Wah, dan Tuhan Yesus menjawab, datanglah. Nah, murid-muridnya itu mengenal suara yang tadi bersuara ya. Nah, untuk pertama kalinya Petrus mengatakan gini, kalau Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan ke arahmu. Dan Tuhan menjawab, datanglah. Nah, Petrus dengan berani dan tanpa ragu dia turun dari perahu. Ingat adik-adik, perahu itu ada di apa? Di atas air. Dan Petrus turun dari perahu, dia mulai berjalan di atas air. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus, Petrus mulai ingat, ada angin ribut
Petrus mulai ingat ada gelombang yang besar, dan di dalam hati Petrus mulai takut. Petrus mulai ragu, sampai enggak aku sama Tuhan? Wah, akhirnya karena Petrus takut dan ragu, Petrus tenggelam. Tuhan tolong. Nah, akhirnya Tuhan menyelamatkan Petrus, meraih tangan Petrus dan membawa Petrus ke perahunya dengan selamat. Nah, saat mereka tiba di perahu, apakah angin ributnya masih kencang? Apakah gelombangnya masih gede? Enggak, adik-adik. Setelah mereka sampai di dalam perahu, angin ribut dan gelombang sudah menjadi tenang. Dan Tuhan Yesus bilang gini ke murid-muridnya, jangan takut, jangan pernah ragu, supaya kalian tidak tenggelam. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya yang ada di rumah. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu hari ini bisa melakukan hal yang baik, kalian pasti bisa melakukan hal yang baik. Dan adik-adik gak perlu takut, gak perlu ragu, gak perlu khawatir lagi untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kalian. Karena ingat, Tuhan Yesus selalu ada bersama kalian semua, bersama Cici, kalau kalian selalu percaya. Jadi ingat adik-adik, jangan seperti Petrus yang masih mempunyai keraguan, masih mempunyai ketakutan. Tetapi tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah pemberani dan gak pernah takut, karena Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Nah, firman Tuhannya cukup sampai di sini. Kita mau buka ayat hafalan kita ya. Kita buka yang ada Alkitabnya. Kita buka di Matius 14 ayat 27. Firman Tuhannya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke? Semuanya sudah bisa menghafalkan karena ayat hafalnya terlalu pendek ya. Pasti semuanya bisa. Kalau semuanya sudah selesai, nanti boleh dikirim ke guru-guru masing-masing ya. Yuk adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu berada bersama dengan kami, memimpin kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak pemberani dan tanpa ragu lagi melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan Engkau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Dan ajarkan kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhannya sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya juga kita semua bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan lupa ayat hafalannya divideokan. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau tutup ibadah kami, Tuhan Yesus. Berkati kami, anak-anak-Mu. Berkati juga mama, papa, orang tua kami, keluarga kami, Tuhan Yesus. Dalam kesehatannya, dalam keluarga, dalam pekerjaannya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus juga berkati gereja kami, bangsa negara kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.